cerita tentang kunjungan Paus ke Indonesia masih menggema di khotbah-khotbah, renungan pribadi, konten-konten medsos, obrolan di WhatsApp group, dan di offline. Bahkan juga obrolan langsung sehari-hari. Banyak yang terkesan, tersentuh, merasakan sesuatu yang luar biasa, dan sebagainya. Saya sendiri terus terang tidak seperti teman-teman yang benar-benar meniatkan diri ingin mendekat dan melihat langsung Bapa Suci. Buat saya, bukan sesuatu yang luar biasa. Saya sangat hormat dengan beliau, kagum dengan kedalaman refleksi, keberanian, kesederhanaannya, dan banyak dari beliau. Apalagi soal gagasan beliau. Saya dulu pernah punya pikiran tentang mestinya gereja Katolik mengizinkan pastor wanita atau peran wanita di dalam gereja Katolik diperbesar. Di zaman beliau, nyaris dan sudah terjadi. Saya dulu berpikir bahwa tidak semestinya kaum LGBT itu disingkirkan. Di zaman beliau, itu juga terjadi. Saya dulu berpikir, mestinya para klerus dan awam jalan bersama, tidak ada strata. Di zaman beliau, itu digaungkan. Saya happy dengan gebrakan Bapak Suci Fransiskus. Namun, kedatangan beliau di Indonesia tidak membuat antusiasme saya menyala, apalagi meledak. Saya kok merasa biasa-biasa saja. Ini membuat saya terheran-heran dan aneh sekali. Bahkan ketika saya ditawari ID khusus media untuk meliput beliau oleh Komsos KWI, saya katakan tidak perlu. Yang jelas, sepanjang kunjungan Bapak Suci dengan berbagai pidato, homili, dan omongannya, saya merasa seperti tersodok. Meski tema faith, fraternity, compassion itu sudah saya pahami dan saya sering dengar, tapi sodokan itu terasa nyata. Dan di saat berbarengan, wajah orang yang mengkhianati saya itu muncul terus-menerus. Kehadirannya pun di berbagai grup WA yang juga ada saya di situ, menjadi seperti sebuah tantangan berat bagi hati saya yang masih sakit karena sikap dan sepak terjangkauan senior saya ini. Tuhan ingin agar saya mengampuni dia, dan dengan berat hati, saya coba lakukan itu untuk kesekian kalinya. Saya doakan dia saat misa bersama Paus di Gelora Bung Karno. Kali ini saya makin memahami ayat ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Matius bab 18 ayat 21 sampai 22. Ya, saya dengan susah payah mencoba membongkar sekat kekecewaan, kebencian, dendam, ketidaksukaan, dan menyembuhkan rasa sakit itu dengan doa. Bagi saya, kehadiran Bapa Suci seperti kehadiran Tuhan yang ingin mendidik saya, memurnikan hati saya, agar tidak dipenuhi kebencian, dendam, dan kemarahan. Dan untuk kesekian kalinya, Tuhan menuntun dan melindungi saya dari kekuatan jahat itu. Saya rasa euforia kedatangan Paus dan hasrat besar untuk ingin dekat, foto dekat, salaman, diberkati Paus, dan diberi rosario memang bukan satu hal yang dilarang. Sangat manusiawi dan saya sangat menghargainya. Namun, lebih dari itu, apakah yang disampaikan Bapa Suci, semua pesan-pesannya masuk dalam hati kita dan kita jalankan? Bagi saya, itu yang terpenting.
Semoga kita semua merasakan euforia pada pesan-pesan Paus, baik yang tersirat maupun yang tersurat, bukan pada hal-hal lain yang sebenarnya tidak esensial bagi jiwa kita. Tuhan memberkati. Amin.